Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para peserta MPLS, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Sadini, mengajar IPA untuk kelas 9A sampai kelas 9E. Pada kesempatan ini saya akan mengisi materi tentang penerapan kurikulum sekolah penggerak. Penerapan pada kurikulum sekolah penggerak yang pada intinya sudah dibahas oleh Ibu Eni. Yang paling mendasar di sini akan saya bahas tentang asesmen atau penilaian, di mana sudah dijelaskan bahwa penilaian itu ada penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Penilaian diagnostik adalah penilaian sebelum pembelajaran. Penilaian formatif adalah penilaian selama proses pembelajaran, dan penilaian sumatif adalah penilaian pada akhir pembelajaran. Penilaian tersebut tertuang di dalam 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu nanti memiliki kriteria sikap-sikap kalian selama pembelajaran di sekolah, juga selama kalian berada di lingkungan kalian masing-masing. Jadi nanti apabila sikap kalian tidak baik, tentu saja wali kelas akan mendapatkan informasi-informasi mengenai sikap kalian. Nah, itu bisa dinilai. Kemudian kalau nilai pengetahuan dinilai dari proses selama kalian pembelajaran dan proses selama akhir pembelajaran. Biasanya ada tes, ada ulangan, seperti itu. Kemudian penilaian keterampilan ini juga sama pada proses pembelajaran, juga pada akhir pembelajaran. Untuk nilai sikap, penilaian tidak berupa angka, tetapi berupa huruf yang terdiri nanti kalau kamu mendapatkan nilai A berarti amat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Untuk penilaian sikap, jika kenaikan kelas, maka kalian harus memiliki minimal sikap baik. Jadi kalau cukup, kalian tidak naik kelas. Jadi perhatikan, nilai minimal untuk sikap adalah baik. Kemudian nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan memiliki kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apakah KKM itu? KKM adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa selama menempuh pembelajaran. Nah, untuk SMP Negeri 1 Gabus, penilaian pengetahuan memiliki KKM yang sama untuk setiap mata pelajaran, yakni 75. Kemudian nanti ada predikat untuk masing-masing nilai pengetahuan yang dituangkan dengan skala penilaian, yaitu kalau A nilainya 91 sampai 100, itu nanti kalian dapat predikat A. Kalau 90 sampai 83 predikatnya B. Kemudian 82 sampai 75 predikatnya C, dan jika kurang dari 75 predikatnya D. Demikian pula untuk penilaian keterampilan. Sama,
KKM-nya sama 75 untuk setiap mapel, dan predikat untuk penilaian keterampilan juga sama. Ya, A, B, C, D bisa kalian lihat. Nah, untuk kenaikan kelas, jika kalian mendapat predikat D atau kurang dari 75, maka bisa saja nanti kalian tidak naik. Ya, nanti bisa sebelum biasanya Bapak Ibu guru sebelum mengolah nilai rapot, biasanya sebelum menuangkan pada rapot biasanya mengolah nilai rapot, kemudian mengetahui oh si anak ini kurang dari 75. Nah, maka bisa juga dilakukan remedial atau ulangan perbaikan. Kemudian jenis-jenis dari penilaian, ini ada penilaian ulangan harian atau UH, kemudian penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS. Untuk penghitungan penilaian akhir atau nanti nilai rapot itu adalah 2 kali nilai ulangan harian ditambah 1 kali nilai tengah semester ditambah 1 kali nilai akhir semester dibagi 4. Jadi setiap kalian mendapatkan nilai ulangan tugas bisa kalian hitung sendiri. Oh, saya nanti nilainya dapat sekian. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan penilaian sikap dari Bapak Ibu guru akan bisa menambah nilai kalian. Jadi nilai diagnostik juga nilai formatif selama kalian dalam proses pembelajaran. Jika kalian aktif berdiskusi, aktif mengemukakan pendapat, itu ada penilaian sendiri yang juga bisa ditambahkan ke dalam penilaian ini. Nah, demikian tentang penerapan kurikulum yang kali ini memang saya tekankan pada penilaian. Semoga kalian memahami dari penjelasan saya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.